Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Martin. Di saat ia disuruh ibunya untuk ikut berlibur guna mengawasi kakaknya, agar tidak nakal ketika menginap di sebuah hotel bersama teman-temannya. Kakaknya yang bernama Chino dan temannya yang bernama Paulo berencana akan menjemput teman wanita mereka di suatu tempat. Lalu Martin pun disuruh berganti hotel untuk mengabari ibunya bahwa kakaknya hanya berlibur dengan Paulo. Dan tidak ada mengundang satupun wanita di hotel tersebut. Sembari menunggu kepulangan kakaknya, Martin langsung pergi ke pinggir pantai. Dan pandangannya terfokus kepada seorang wanita cantik yang tinggal di sebelah hotelnya dan wanita tersebut bernama Adele. Martin yang penasaran lalu bertanya kepada pemilik hotel yang bernama Mang Dado. Mang Dado lalu mengatakan jika penyewa hotel sebelah adalah seorang anggota Kongres dan wanita itu merupakan simpanan dari anggota Kongres tersebut. Sementara itu Chino dan Paulo baru saja setelah menjemput teman wanita mereka yang bernama Nadine. Saat itu Nadine disuruh Paulo untuk datang untuk memeriahkan liburan mereka di hotel tersebut. Pada malam harinya Mang Dado pun sudah selesai menyiapkan makan malam untuk mereka semua. Chino lantas menyuruh Martin untuk memanggil Paulo dan Nadine untuk ikut makan bersama-sama. Martin kemudian keluar untuk memanggil Paulo dan Nadine namun mereka tidak terlihat di sekitar hotel. Martin lantas pergi ke hotel sebelah untuk mencari mereka berdua. Namun yang dilihatnya hanya Adena yang sedang makan malam dengan anggota Kongres yang bernama Robbie. Ternyata Paulo dan Nadine berada di semak belukar untuk saling ngecas bersama-sama. Di satu sisi ada Adena dan Robbie baru saja selesai makan malam. Adena meminta Robbie untuk menginap di sana namun Robbie menolak permintaan Adena tersebut. Dikarenakan ia bila istrinya tahu jika dirinya sedang bersama wanita lain di hotel tersebut. Kemudian sebelum pulang Robbie pun meminta asupan vitamin terlebih dahulu kepada Adena. Terlihat wanita itu merasa kecewa karena Robbie datang hanya untuk adu mekanik dengannya saja. Namun mau nggak mau Adena harus melakukannya dikarenakan biaya hidup keluarganya bergantung kepada Robbie saja. Tak berselang lama Robbie pun pulang usai adu mekanik dengannya, dan menyuruh ajudannya berbohong jika ditanyai oleh istrinya, di mana ia sedang mengantar Robbie rapat dengan anggota Kongres lainnya hingga pulang larut malam. Keesokan harinya Adena pun memanggil Martin yang terlihat selalu mengawasi ia di depan hotelnya. Sesudah berkenalan Martin pun menjawab jika ia hanya penasaran dengan orang yang tinggal di sebelah hotel mereka. Sesudah mengobrol sejenak Adena pun pamit kepada Martin dan ia pun masuk ke dalam kamarnya untuk bersiap-siap serta menyambut kedatangan Robbie sepulang ia bekerja. Di satu sisi Robbie yang baru tiba di kamarnya langsung dimintai kepastian oleh Adena soal hubungan mereka selama ini. Namun Robbie tidak bisa menjawab dikarenakan ia sendiri sudah memiliki seorang istri. Adena yang emosi karena Robbie tak bisa menjawab pertanyaannya lantas pergi keluar untuk menenangkan diri. Kebetulan Martin berada di sana juga, ia pun memanggil Martin untuk datang menemuinya. Di sana Adena menanyai Martin apakah ia ada kesibukan dengan teman-temannya atau tidak sama sekali. Martin pun menjawab jika ia hanya bersantai saja seharian ini. Mengetahui hal tersebut Adena lantas mengajak ke kamarnya serta memasakkannya makanan dan menghabiskan waktu bersama-sama dengannya. Seusai makan Adena lantas curhatan dengan Martin tentang hubungannya dengan Robbie yang sampai saat ini belum ada kepastian meski sudah berjalan selama 3 tahun. Martin pun berkata jika Robbie sebenarnya tidak serius dengannya. Dikarenakan selama 3 tahun hanya Adena yang menganggap mereka berpacaran. Sedangkan Robbie mungkin tidak menganggapnya demikian. Mendengar hal tersebut membuat Adena merasa emosi. Ia pun meninggalkan Martin begitu saja dan masuk ke hotelnya. Dan di satu sisi Martin pun merasa sangat bersalah karena telah berbicara seperti itu kepada Adena. Setiba di hotel, Mang Dado yang melihat Martin sering pergi ke hotel sebelah untuk menemui Adena lantas mengingatkannya untuk tidak mendekati wanita itu lagi karena Adele merupakan simpanan dari anggota Kongres.
Dan hidup Martin akan berbahaya jika kepergok nantinya. Dan di malam harinya Martin yang tak mau kerja kelompok dengan teman-teman kakaknya, ia pun secara diam-diam datang ke kamar Adena. Dan di saat Martin di sana, ia kaget melihat Adena dan Robbie sedang kuda-kudaan bersama-sama. Yang membuat Martin merasa sakit hati dan ia pun langsung pergi dari sana untuk menenangkan diri. Sesudah itu ketika Robbie akan pulang, tiba-tiba saja ia jatuh karena terkena serangan jantung. Akibat kebanyakan minum vitamin sebelum adu mekanik. Ajudannya pun langsung mengantar Robbie ke rumah sakit dan tak mengizinkan Adena ikut dikarenakan istri bosnya tahu jika Adena simpanan dari bosnya tersebut. Keesokan harinya Nadine melihat Martin yang sedang bersedih sembari menatap ke hotel tempatnya Adena. Di saat itu Adin menyuruh Martin agar tidak menyukai Adena karena Adena hanya wanita simpanan apalagi lahan dari anggota Kongres. Nadine pun menyuruh sebaiknya Martin mencari pacar yang sebaya dan melupakan wanita tersebut. Beberapa saat kemudian ajudan Robbie memberitahu jika bosnya telah tiada. Dikarenakan semalam Robbie terlambat mendapatkan pertolongan. Ajudan itu pun menyarankan Adena untuk berkemas lemas dan meninggalkan hotel dikarenakan ia takut jika bos wanitanya berkunjung dan mengetahui Adena berada di hotel tersebut. Sementara itu Mang Dado yang mendapat informasi terkait pemilik hotel sebelah yang tiada lantas menceritakannya kepada mereka semua. Martin sangat terkejut dan ia merasa kebingungan dikarenakan baru semalam ia melihat Adena dan Robbie sedang adu mekanik bersama-sama. Sesudah itu Martin pun langsung mengunjungi Adena yang terlihat bersedih. Ia pun lantas bertanya dan memastikan kepergian mendadak Robbie itu kepada Adena. Adena yang terus menangis merasa kebingungan akan masa depannya karena sudah tak memiliki pemasok uang. Di sana Martin pun mencoba menenangkan Adena dan mengatakan jika semua ini akan baik-baik saja. Sesudah emosinya merasa membaik apalagi esoknya harus segera pergi meninggalkan hotel itu, Adena pun lantas memberikan salam perpisahan kepada Martin. Untuk pertama dan terakhir kalinya. Beberapa saat kemudian Martin pun pulang dengan senyum bahagia setelah mendapatkan hadiah dari Adena. Sepanjang perjalanan ia senyum-senyum sendiri dan tak menghiraukan pertanyaan kakaknya serta teman-temannya tersebut. Keesokan harinya ajudan Robbie datang untuk menjemput Adena. Namun saat itu adenya sudah tak berada di sana dan pergi sebelum kedatangan mereka. Sementara di luar Martin melihat kamar Adena untuk terakhir kalinya. Serasa berpamitan sebelum ia kembali ke rumah bersama dengan kakaknya. Dan film pun selesai.